Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelur Rahman dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai hukum acara perdata. Upaya hukum. Upaya hukum ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yang akan saya bahas di sini adalah definisi perlawanan, banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa ada definisi peninjauan kembali, der den verze. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada subjek hukum untuk melawan putusan hakim apabila tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum dapat menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya apabila putusan hakim dijatuhkan dengan ketentuan dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu meskipun dilakukan upaya hukum, eksekusi dapat tetap dilaksanakan. Upaya hukum terbagi atas upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini terdiri dari perlawanan, banding, dan kasasi. Kemudian selanjutnya ada perlawanan. Perlawanan disebut juga verzet. Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Dasar hukum verzet adalah pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari termasuk hari libur. Setelah putusan-putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adanya putusan verstek. Jangka waktu pengajuan verzet tidak boleh lewat dari 14 hari sejak putusan verstek dijatuhkan. Apabila ada eksekusi yang dilakukan, pengajuan verzet tidak boleh lebih dari 8 hari. Berkas perlawanan atau verzet diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Pengajuan verzet melalui tahapan administrasi pada kepanitraan perdata pengadilan negeri yang bersangkutan. Dasar hukum verzet pasal 129 ayat 2 JU pasal 196 HIR. Banding. Banding merupakan upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan negeri. Pengajuan banding dilakukan dalam rentan waktu 14 hari sejak tanggal putusan dijatuhkan. Dasar hukum dan ketentuan banding diatur dalam UU nomor 20/1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka ketentuan banding sesuai kitab HIR tidak berlaku lagi. Kemudian selanjutnya kasasi. Kasasi adalah upaya hukum bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan hakim pengadilan pada tingkat banding. Untuk perkara permohonan, para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan hakim di pengadilan negeri dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam UU RI nomor 48 atau /2009 tentang kekuasaan kehakiman. UU RI nomor 3 /2009 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dapat dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada asasnya, upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi dapat tetap berjalan. Upaya hukum luar biasa mencakup der den verzet, peninjauan kembali. Der den verzet adalah upaya hukum yang terjadi apabila di dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Der den verzet dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak menggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Der den verzet pihak ketiga sebagai perlawanan harus dilindungi karena ia bukan pihak berperkara namun kepentingannya tersentuh oleh sengketa antara penggugat dan tergugat. Perlawanan harus memiliki alas hak kuat dan dapat membuktikan haknya atas sesuatu benda yang akan disita. Dasar hukum pasal 378 sampai 384 RV dan pasal 196 HIR. 195 dalam kurung HIR. Der den verzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Pengajuan der den verzet sejak ditemukan surat terbukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat sejak putusan hakim beroleh kekuatan hukum tetap, pengajuan der den verzet akan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Kemudian selanjutnya peninjauan kembali. Peninjauan kembali dikategorikan upaya hukum luar biasa karena memiliki keistimewaan dapat digunakan untuk membuka kembali putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara pidana, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dilakukan atas 1. Putusan bebas bila tindak pidananya tidak terbukti secara hukum. 2. Putusan lepas bila terdakwa tidak bisa dijatuhkan pidana sebab perbuatannya bukan merupakan tindak pidana namun merupakan kasus di bidang hukum lainnya. Misal perdata atau penadat. Ruang lingkup peninjauan kembali diajukan oleh penggugat atau tergugat. Tempat pengajuan kepanitraan pengadilan negeri dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di semua tahap peradilan negeri, tinggi, dan juga agung.
Kapan peninjauan kembali diajukan? Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan maksimal dalam waktu 180 hari kalender setelah suatu perkara diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung. Pengajuan peninjauan kembali dapat didaftarkan melalui pengadilan negeri dan berkas perkara akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan sesuai melampaui tenggang waktu 180 hari tersebut, tidak dapat diterima. Untuk perkara peninjauan kembali yang tidak diterima tersebut, pengembalian berkas pada pihak yang bersangkutan harus disertai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan UU. Kapan peninjauan kembali diajukan? Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila setelah suatu perkara diputuskan ditemukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. 2. Apabila dalam putusan hakim dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 3. Apabila mengenai ada bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh hakim. Kapan peninjauan kembali diajukan? 4. Apabila putusan didasarkan pada bukti-bukti yang palsu, kebohongan, atau muslihat. Setelah putusan hakim dikeluarkan, baru diketahui hal yang sesungguhnya. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang ada pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dalam hukum acara pidana terdapat satu upaya hukum yang luar biasa. Kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 259 ayat 1 KUHP. Terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, sehingga pengajuan kasasi demi kepentingan hukum harus segera setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya. Kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum yang luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang dapat mengajukan Jaksa Agung. Ruang lingkup pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Untuk permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini dapat diajukan 1 kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.